DPD Samosir. Ini kita ketahui dia ini rapat jam 10 ya, undangan. Ya, saya juga mendapatkan informasi Jam 10. jam 10 dalam undangan. Nah sekarang sudah jam berapa ya? Sudah jam setengah 2. Artinya belum juga dilakukan rapatnya. Gimana ini pendapat Pak Dian ini? Sebagai masyarakat, sebagai pegiat anti korupsi. Ya, di sini DPRD-nya kan sudah korupsi waktu. Karena alasan saya mengatakan itu, di mana sudah dijadwalkan kan lebih dua agendanya. Nah, jam 10 Ya, pagi. Ini udah bilang setengah 2. Ya, belum juga dimulai. ya. Ya mungkin DPRD-nya sibuk lah dengan proyek-proyek pokoknya. Kayak kita kan banyak mendengar dan kita sama-sama mengetahui kalau kita ke OPD yang ada pengadaan barang dan jasanya tahun anggaran 2022 ini, Iya, iya. ya kalau kita tanya di OPD yang ada di Pemkab Samosir, ya mereka sering mengatakan itu dewan. Tunggu dulu. Kita dengar. Ini kan sudah dijadwalkan, sudah melalui panitia musyawarah dan sudah diundang oleh sekretariat. Mereka kan tahu ini kan kewajiban ini. Nah, bagaimana Pak Dian? Nah, disitulah kalau kita lihat kejadian ini, maka saya menginvestasikan bahwa DPRD Kawan Samosir di tahun 2022 ini Ya, sering mangkir dari tugas pokok dan fungsinya, Ya. di mana rapat paripurna itu adalah agenda penting untuk Ya. menetapkan anggaran ataupun membahas perda ataupun keputusan-keputusan lainnya. ya. Nah, jadi sering mangkir mereka. Mereka ini kan pintar-pintar. Nah, kalau mereka sering mangkir ini gimana ini menurut Pak Dian? Ya nanti masyarakat Samosir ke depannya jangan dipilih lagi lah yang sering mangkir. Oh begitu ya, jadi kita hukum sosial lah ya. Ya hukum sosial lah. Oke, DPRD sendiri kan punya BKD, punya mekanisme. Nah, ini BKD-nya buat apa ini? Menurut Pak Dian, harus punya buat apa gitu? Nah, itu kan internal BKD dibuatkan untuk internal DPRD. Nah, Ya. kalaupun seandainya masyarakat kita ini menikmati BKD ini, ya kan, terjuganya mereka di situ. Gitu ya. Nah, jadi ini kan menjadi dilematis kan? Ya, ya. Masa kita surati DKD-nya orang itu juganya. Bahkan kan anggota DPRD yang duduk di BKD itu pun saat ini masih banyak yang belum hadir ini. Nah, jadi ini sidang apa sekarang ini yang belum jadi-jadi? Ya menurut informasi yang saya dapatkan kan ini untuk paripurna penetapan APBD tahun anggaran 2023. Penetapan APBD 2023. Iya. Yang Pak Dian ketahui APBD 2022 itu digagalkan atau apa? Bagaimana? Ya gagal lah karena tidak quorum kebetulan. Nah saat itu saya aktif meliput di sini. Ya. Bahkan saya lihat DPRD-nya berendahurau bagaikan komika profesional lah. Oh gitu ya. Iya. Bagaikan komika profesional lah. Apa artinya itu? Artinya pelawak profesional. Oh, pelawak. Nah, karena yang mereka bahas juga di situ, bincang-bincang mereka saya dengar Iya. terkait pokoknya juga. Begitu ya. Iya, sambil minum tua kan itu juga aku minum tua. Mbak, kalau Juga gitu, lah, makanya Pak juga. Dian, Pak Dian ini terlibat juga ini sedikit. Saya kan mendengar. Oh, mendengar. Untuk mengetahui kan harus masuk ke dalam kita kan. Oke. Kan begitu. Iya. Jadi kita dengar di situ mereka membicarakan pokil, umur ya kan. Makanya
Tapi kenapa digagalkan PAPBD ini? Di dalam kan ada kokpit itu. Ya kan mungkin kepentingan mereka kan berbeda. Maksud aku begini, katakanlah misalnya mereka tidak setuju dengan bupati yang menempati rumah dinas, hotel, bapaknya, orang tuanya, tidak setuju dengan adanya staf khusus, staf apa namanya itu, kecepatan, tidak setuju dengan gonting ya apa, yang kayak itu, sirtunisasi, atau entah apa namanya itu. Nah, tapi kan dari PAPBD itu kan aku nggak tahu juga, tapi mungkin kan ada 100 item di dalamnya. Sementara yang item yang mereka tolak itu kan ada katakanlah 3 atau 4 tadi, jangan tambah lah kan. Nah, yang sekian puluh item lain gagal juga gitu. Coba menurut Pak Dian. Kalau yang saya dapatkan informasi, Iya. kalaupun CMB-nya PAPBD itu ditetapkan, Iya. bukan lagi bertambah kegiatan. Kenapa? Karena saya kan baca itu draft yang diajukan oleh eksekutif, ya kan? Operasional Pemkab itu membengkak itu 6 miliar lebih. Jadi bukannya lagi kalaupun ditetapkan PAPBD yang anggaran 2002 bukan lagi bertambah kegiatan, Gitu ya. berkurang. Kalau dari APBD ya. Nah, kecuali tak ada dari bantuan keuangan provinsi, DD yang ditampung di APBD. Ya pokoknya pendapat Pak Dian tentang digagalkannya PAPBD 2022 ini bagaimana? Bagus, tidak bagus, atau apa lagi? Jadi ini presiden buruk di mana eksekutif Bupati Samosir gagal membangun komunikasi politik dengan pihak legislatif. Gagal membina, membangun ya komunikasi politik. Padahal kan jabatan bupati itu kan jabatan politis ya itu, karena jabatan itu didapatkan melalui perhelatan politik. Apa karena itu sekda diganti? Nah, jadi kan di sini kan sejak awal dulu dari kampanye sampai dilantikkan bupati kita ini kan mendengungkan pro perubahan kan begitu. Ya, ada sih perubahannya. Tapi jadi 2 kali dia pro berubah-ubah. Nah, bisa kita lihat fakta dan datanya. Ya, Berubah-ubah ya? Berubah-ubah. Sekarang A, besok C, besoknya ke Z. Jadi kan saya sendiri ya kan. Iya. Dan banyak juga lah kemungkinannya seperti saya bingung melihat, menyaksikan drama kolosal ini kan gitu. Karena kalau kita lihat contoh Kadis PU dalam setahun bisa 5. 4 5 ya, oke. Ya. Karena ini kan Kenapa gitu ya? bukan lagi pro perubahan, pro berubah-ubah. Pro berubah-ubah. Oke lah Pak Dian. Jadi kesimpulan atau apa harusnya yang dilakukan bupati? Apa yang harus kita lakukan? Harusnya kan bupati ini ya kan dengan masih berusia belia lah kan begitu, muda, energi milenial. Harusnya bupati ini tidak mendengarkan apa-apa yang dibilang pembisiknya, apa-apa yang dibilang ayahnya kan begitu. Kita harus mengakui yang milenial ini kemampuannya kan begitu, karena yang milenial ini kan dilahirkan juga di era teknologi kan begitu, jadi digitalisasi. Jadi kan, tapi kan ada penghambanya kan begitu. Salah satu contohnya kenapa bupati tidak menempati rumah dinas kan begitu, karena ada hotel ayahnya kan begitu. Dan di situ dia. Kedua, dibuat lagi apa namanya itu status yang dulu kan begitu. Yang 4 yang 5. Nah, di situ gak lagi PPBB. Nah, jadi kan ini kan berubah-ubah. Perbunya saja sudah 2 kali begitu. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Jangankan kepada manusia, kan kepada alam bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Gitu ya. Oke, Pak Dian, tadi apa katanya?
LSM anti korupsi. Pegiat. Pegiat korupsi. Jadi Pak Dian masih melihat masih korupsi waktu lah ya. Korupsi waktu ada, Ya. kan begitu. Ya korupsi APBD juga ada, cuma tidak tertangkap tangan. Karena bisa kita lihat, Ya. Ya. bisa kita lihat. Saya kan sering itu di simpang Hotel Fantasi itu. Nah, Cialemuan. Iya. Sering itu saya lihat, ya kan? Ya. Kontraktor-kontraktor yang mengerjakan proyek tahun anggaran 2022 ini masuk ke situ. Iya ya. Nah, padahal bupati tinggal di situ, ada apa kan begitu? Bukan ke kantor bupati ya. Kalau ke kantor bupati kan, ULP ya. kalau ke kantor bupati ataupun ke kantor pengadaan barang jasa PMK Samosir, ya memang ke situ lah tempatnya kan begitu. Oke. Jadi kesimpulan Pak Dian sementara ini apa? Kesimpulan mengenai apa ini? Inilah DPR-nya molor, bupatinya berubah-ubah, Paripurna ya, ini paripurna. paripurna molor, Kenapa, Pak? bupati berubah-ubah. Cuman ya? Jadi kalau kesimpulan saya untuk sementara ya, Iya, ya. dua syafaat lah dulu kita, Dua sapa. dua syafaat ya kan, supaya Tuhan mengubah pola pikir dan mengubah mindset mereka tentang apa itu tupoksi di DPRD. Mampukah dia menjalankan roda pemerintahan itu untuk 5 tahun pilihan rakyat dia? Itu ada dulu. Mampukah? Oke, jadi terima kasih Pak Dian. Kami memang baru aja membentuk, keren namanya, Aliansi Jurnalis LSM, Ormas, OKP. Ya kita harapkan Pak Dian akan tetap menyuarakan apa ini, kritik membangun ini, dan kami siap di belakang Pak Dian. Mereka. Oke lah, biar senang. Oke, senang dia.